Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada mendadak video viral dari yang saya kenal, dia Ahmad Rafiq, dosen di Unsud, dan yang saya tahu dia juga muridnya Habib Lutfi. Nanti kalau pas ketemu mungkin akan kami tanyakan apakah itu suruhannya dari gurunya atau itu cermin daripada sikap gurunya. Karena ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mari kita reaksi statement dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya sampaikan adalah kepada Bapak Direktur Pencegahan Terorisme, Bapak Irfan. Saya mengamati di media sosial kita di YouTube, awalnya adalah ada sekelompok YouTuber yang anti radikalisme. Dan kita semuanya, saya yakin sepakat bahwa kita semua adalah menyetujui anti radikalisme dan terorisme. Oke. Tetapi dalam perkembangannya, karena memang salah satu dari kelompok yang berfaham radikal adalah ada sekelompok habaib. Sekelompok habaib itu kemudian berfaham radikal oleh kelompok YouTuber itu memang diserang habis-habisan karena memang dia kelompok radikal. Sepakat. Tetapi dalam perkembangannya YouTuber di banyak channel itu kemudian dia menyerang seluruh kelompok habaib. Dia bilang menyerang seluruh kelompok habaib. Perlu kita pertegaskan bahwa YouTuber itu hanya sekedar menyampaikan informasi kepada masyarakat atas adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mengatakan bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang sementara ini mereka klaim. Jadi tidak ada urusan serang menyerang dalam tanda petik negatif, tapi memang konsekuensinya dari temuan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini seharusnya Rabithah Alawiyah itu yang bertanggung jawab untuk membuat antitesis, atau mungkin Pak Rafiq sebagai dosen juga bisa membuat antitesis, menjawab atau membantah terhadap temuan Kiai Haji Imaduddin Utsman secara ilmiah, bukan dengan menuduh-nuduh kita sedang menyerang dalam konotasi yang negatif. Siapapun kelompok habaib dianggap ini adalah kelompok radikal, kelompok anti NKRI yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ini mungkin hanya baperan saja dari seorang Rafiq yang mungkin karena sikapnya dia yang taklidul a'ma kepada para habaib atau kepada khususnya gurunya, sehingga agak terusik dengan temuan bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Memang ini kenyataan pahit bagi khususnya para warga Nahdien yang selama ini menganggap Habib itu keturunan Nabi SAW, tapi ternyata tidak terkonfirmasi dan tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya mengikuti perdebatan-perdebatan. Awalnya tentang nasab dan pada akhirnya kelompok radikal justru muncul dari kelompok yang sebelumnya adalah anti radikal. Ini perlu dibuktikan ya, siapa kelompok yang awalnya anti radikal sekarang menjadi radikal. Apalagi Anda sebagai seorang dosen tentu punya standar-standar. Statement Anda itu harus berbasis keilmuan, bukan berbasis baperan atau prasangka-prasangka buruk. Ini yang justru akan menimbulkan clash atas tuduhan-tuduhan yang
tidak secara rinci siapa orangnya dan dengan sebuah klasifikasi seperti apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kelompok radikal baru. Bagaimana tanggapan dari Bapak Direktur Pencegahan? Karena saya melihat ada indikasi ini kelompok yang dipelihara atau bagaimana? Waduh. Karena ini akan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Ini katanya ada kelompok yang dipelihara. Lagi-lagi harus dijelaskan ya. Siapa kelompok yang dipelihara, dan ini peta komplit juga di antara para anggota BNPT. Masa semua kelompok habaib dikatakan ini adalah keturunan Yahudi? Kalau tentang DNA Yahudi, silahkan Anda mengajukan protes ke BRIN. Karena dia itulah yang bertanggung jawab atas temuan-temuan dari hasil DNA beberapa orang klan Ba'alawi yang sudah dipublisir maupun yang tidak. Jadi bukan di forum yang sama sekali kita tidak mengerti tentang ilmu genetika. Harus dikeluarkan dari Indonesia. Mengenai harus dikeluarkan dari Indonesia, saya pikir Indonesia punya undang-undang tersendiri dan itu berlaku bagi siapapun. Siapa yang memenuhi persyaratan untuk dideportasi atau tidak. Tapi silahkan dengar juga ceramah Kiai Haji Said Agil Sirot tentang siapa itu para perusuh di Madinah yang diingatkan oleh Al-Quran untuk diusir dari kota Madinah. Dan itu bisa kita kiaskan dalam konteks Indonesia. Semuanya di YouTuber yang anti radikal itu hari ini mengkampanyekan tentang hal itu, Pak Giring. Bagaimana tanggapan dari BNPT? Dan apa maksudnya ada oknum dari BNPT ini? Waduh, ada oknum dari BNPT. Ini lagi-lagi peta komplit, dan sebagai seorang dosen Anda harus bertanggung jawab atas statement itu dan silahkan dipublisir kalau memang Anda mengetahui oknum tersebut, biar tidak menjadi fitnah. Menurut saya, dia dalam tanda petik membackup kelompok YouTuber tersebut. Saya punya datanya. Silahkan data Anda dipublisir. Ini sudah dunia keterbukaan informatika. Kita hidup seperti dalam rumah kaca. Apa yang kita lakukan bisa dilihat oleh siapapun dan jejak digital tidak bisa dihapus. Saya punya datanya. Mengapa? Ada oknum BNPT yang membackup kelompok yang sebelumnya anti radikal ini, yang hari ini mengkampanyekan anti habaib, karena habaib adalah bangsa Yaman, Yahudi. Tidak ada orang di Indonesia yang anti habaib. Yang kita lawan adalah supremasi dan arogansi para habaib yang dalam bahasanya adalah kumoluhur. Bahkan ini juga bagian daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melarang adanya al-asabiyah atau berlebihan mencintai seseorang dan dengan taklid buta, wal ghulu dan kumoluhur, menganggap apa yang dia lakukan adalah suatu kebenaran tunggal. Dan seterusnya, barangkali mereka sudah mengasosiasikan bahwa kelompok habaib ini seperti di Palestina Israel yang akan merebut tanah air karena telah melakukan satu upaya pemalsuan makam. Dan Tentang pemalsuan makam, saya pikir sudah dipublisir oleh Alap-Alap Mataram. Jadi bisa diikuti, dan kalau memang Alap-Alap Mataram itu bersalah, ada proses yang lebih lanjut untuk melihat apakah Alap-Alap Mataram melakukan sebuah kebenaran atau tidak.
dan sedikit juga kami punya beberapa data dari koneksitas dan dari penelusuran kami tentang makam-makam dan nasab yang diba'alawikan. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi Israel di tanah Palestina, sehingga ini berbahaya. Ini apa maksudnya? Dan apa yang akan dilakukan oleh BNPB? Apakah ini bagian dari radikalisme atau tidak? Menurut saya berpendapat ini adalah bagian dari radikalisme yang akan memecah belah bangsa. Terima kasih. Radikalisme yang akan memecah belah bangsa. Saya pikir lagi-lagi crime yang tanpa detail dijelaskan. Kita sama-sama memiliki jejak digital dan itu bisa menjadi referensi daripada kita semua sebenarnya siapa yang sekarang sedang kebakaran jenggot dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, dan siapa yang menggunakan akal waras untuk bisa menerima apakah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman itu benar atau tidak. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sekali lagi memang ini sebuah kenyataan pahit dari sebuah apa yang kita pahami pada hari ini dirungkat oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan sampai hari ini belum ada satu Habib pun yang bisa legowo menerima kenyataan ini. Bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak berkepentingan dengan adanya rungkatnya Robito Alawiyah ikut-ikutan baper, ikut-ikutan berlebihan menanggapi realita yang berkembang pada hari ini. Al-ilmu yurithul ahwal. Ilmu pengetahuan akan memengaruhi terhadap perilaku manusia. Jadi yang menolak terhadap ilmu pengetahuan yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman secara otomatis akan tergilas oleh zaman. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.